Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 3 beserta Bapak Ibu Guru, yang kami hormati Dewan Guru serta teman-teman dari SD Negeri 3. Marilah acara pada siang hari ini yang akan kita mulai. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta nikmatnya kita dapat melaksanakan materi diseminasi budaya positif. Kedua kalinya sholawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan junjungan Nabi Muhammad SAW yang akan kita tunggu syafaatnya menjamin adanya yaumil qiyamah. Untuk selanjutnya susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SDN Jugo 3, yang ketiga pemaparan materi seminar budaya positif, yang keempat sesi tanya jawab diseminasi budaya positif, yang kelima penutup dan doa. Bapak Ibu yang saya hormati, mari acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, sambutan dari Bapak Mustain selaku Kepala SDN Jugo 3. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Jugo 3, juga sebagian guru SDN Jugo 2 yang saya hormati pula. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan limpahan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti dan menyimak pemaparan atau diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Melinda. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat restu, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat salam kami haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar melalui agama Islam dan yang kita nantikan syafaatnya yaumil hadari ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini atau siang hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari Bu Melinda sebagai implementasi daripada beliau yang sudah melaksanakan budaya positif di sekolah, dan mudah-mudahan kita nanti juga bisa melaksanakan apa yang sudah seperti yang dilaksanakan oleh Bu Melinda, sehingga akan berdampak positif, berdampak yang baik terhadap khususnya anak didik kita di sekolah ini. Demikian juga Bu Melinda juga
lebih bisa meningkatkan pengalaman dan pengetahuannya, karena pengalaman di sekolah ini apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Melinda tentunya belumlah sempurna, masih banyak sana sini yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Apapun itu, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil sisi positif dari apa yang nanti dipaparkan oleh Bu Melinda mengenai budaya positif yang sudah dilaksanakan, dan mudah-mudahan semua kita juga bisa melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh Bu Melinda. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih terhitung atas suatu membuat kesyirah. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi seminar budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Melinda Purnamasari, SPD dari SDN Jogja selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, Bapak Moderator, Bapak Rizani, teman-teman dari SDN juga 2 dan juga 3. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang meluangkan waktu dalam acara diseminasi budaya positif dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui atau tidak ada maksud yang lain. Di sini kita belajar bersama. Begitu ya? Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini hari ini merupakan aksi nyata yang akan saya lakukan pada modul 1.4 dalam program calon guru penggerak angkatan 7. Perkenalkan, di sini saya didampingi oleh 2 orang yang hebat. Yang pertama yaitu DRS Edi Dwi Susanto, MPD. Beliau merupakan fasilitator yang selama program guru penggerak ini mendampingi saya dalam belajar. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Yang kedua adalah Bapak Febrianto, SPD, yang merupakan pengajar praktik. Jadi kalau fasilitator kita hanya bertemu di dunia maya, tetapi kalau pengajar praktik kita bertemu setiap 1 bulan sekali dalam acara lokakarya serta pendampingan di sekolah masing-masing. Begitu. Ini adalah orang-orang hebat yang mendampingi saya sampai di titik ini. Nah, konsep utama dalam modul 1.4 ini ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Yang kedua adalah disiplin positif.
kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Jadi nanti misalkan saya kok grogi menyampaikan karena saya baru pertama kali mengadakan acara yang seperti ini. Mohon maklum ya. Sebelum lanjut ke modul 4, ada pertanyaan formatif untuk setuju atau tidak setuju. Yang pertama, menurut panjenengan semuanya yang ada di sini, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak membangun. Setuju ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, yang dilakukan kita selama ini seperti itu. Ya. Jadi di hukuman, kalau anak diberi hukuman, nanti akhirnya anak bisa disiplin menurut kita, menurut seorang guru, pandangan seorang guru. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplin anak. Setuju apa enggak? Setuju. Setuju ya? Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan seperti kalau juara 1 biasanya kita beri hadiah atau permen. Kalau dia cepat mengerjakan, kita suruh istirahat dulu. Setuju apa enggak seperti itu? Setuju ya? Ya. Di disiplin positif ini nanti kita akan belajar seperti apa hukuman, seperti apa penghargaan, seperti apa itu namanya restitusi. Jadi selanjutnya kita akan ke poin 1, yaitu perubahan paradigma baru. Di sini kegiatannya yaitu dengan perumpamaan kepalan tangan. Coba semuanya mengepakkan jari tangannya. Nah, sebelum mengepakkan jari tangan ini, ada kertas, secari kertas yang menurut kita itu adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh ada orang lain yang tahu hal itu. Jadi diumpamakan kita menggenggam secari tangan dan orang lain itu tidak boleh tahu rahasia apa yang kita genggam. Tidak ada boleh yang tahu. Kemudian ada teman kita, teman B, akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta, dengan rayuan, dengan bujukan, dengan harji atau merayu menyuap kita agar kita membuka kepalan tangan kita. Tadi yang di kepala kita adalah rahasia kita. Akankah kepalan ini akan terbuka menurut panjenengan? Kalau panjenengan punya rahasia di kepalan tangan ini, kepalan tangan ini adalah rahasia Anda. Teman Anda ini mengetahui dengan segala cara dia berikan kepada Anda untuk agar terbuka kepalan ini. Menurut panjenengan, akankah kepalan ini akan jenengan buka? Gimana? Tidak. Bagaimana? Tidak. Karena ini merupakan apa? Rahasia kita. Jadi yang bisa mengontrol kita adalah siapa? Yang dibuka sama yang itu tadi siapa? Diri sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Itu tadi. Perumpamaan seperti ini. Ada. Ini perumpamaan yang saya dapat dari selama saya belajar di modul 4 di JGP. Perumpamaannya seperti ini. Jika ada seseorang yang di situ seorang itu punya pendirian teguh, guru yang datangnya tertib, guru yang mengajar dan ini tertib, tapi mengajarnya dengan paradigma lama. Hanya berpaku pada kertas LKS
Sedangkan kita itu sekarang hidup di era modern, sudah berubah. Paradigma kita sudah berubah. Anak-anak kalau kita kasih buku mendengar itu duduk manis, dia akan pegang bosan. Tapi guru tersebut tetap kekeh pada pendiriannya. Berbagai teman atau bahkan kepala sekolah menasihati guru tersebut. Tetapi guru tersebut tetap pada pendiriannya. Umpamanya seperti ini, perumpamaannya. Jadi dipengaruhi itu sulit karena beliau sudah punya ideologi sendiri. Walaupun itu perubahan era digital atau apapun, beliau tetap punya cara ajar seperti ini. Dari tahun ke tahun dia seperti ini. Upamanya seperti ini. Jadi kalau kita mau berubah, itu yang mengontrol diri kita. Walaupun orang lain berpengaruh, walaupun banyak yang mempengaruhi, tetap tidak bisa kalau kita sudah punya prinsip seperti itu. Maksud dari perubahan paradigma gitu ya. Ada yang ditanyakan dari perubahan paradigma? Sudah ya, lanjut. Nah, jadi yang kedua ini adalah disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Selama ini disiplin sesuai dengan aturan. Oke, yang lain disiplin mengikuti tata tertib. Oke, disiplin itu mematuhi aturan dan mengikuti tata tertib. Nah, menurut dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau kedisiplinan. Nah, tujuan kita sebagai seorang pendidik, kita kan seorang pendidik ya, berarti yang menciptakan disiplin pada peserta didik. Jadi tujuan kita dalam menciptakan disiplin itu menciptakan disiplin diri pada murid agar murid memiliki atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam dirinya bukan karena dia takut hukuman, bukan karena dia ingin mendapatkan ujian dari gurunya atau orang lain, dapat penghargaan, tapi dia menanamkan disiplin itu dari dirinya sendiri. Itu mungkin kalau sekarang anak-anak lebih ke disiplinnya. Kalau dalam lingkungan kita disiplin ya, karena mungkin takut ya. Dia tahu, saya juga merasakan tuh sebelum saya mendapatkan pembelajaran ini atau mendapatkan ilmu ini, saya seperti itu menerapkan pada anak saya. Kalau anak saya nanti ada hukuman seperti ini, ada hukuman seperti ini, mereka akan patuh. Tapi patuhnya kalau apa? Kalau gurunya ada, kalau gurunya pasti tidak masuk, digantikan dengan guru yang lain, apakah mereka disiplin? Tidak, belum tentu. Nah, jadi hukuman, penghargaan itu adalah konsep disiplin yang gagal. Berarti anak-anak itu takut atau disiplin karena ada sebabnya, motivasi dari ekstrinsiknya, bukan dari dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi tujuan disiplin positif ini adalah untuk kesadaran dan memperdayakan anak melakukan sesuatu tanpa imbalan atau hukuman serta ancaman. Jadi apa tanpa kita ancam, tanpa kita hukum, tanpa kita kasih penghargaan, dia bisa melakukan disiplin positif karena dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, di slide saya nanti ada banyak istilah-istilah baru, nilai-nilai kebajikan.
sudah baru tadi. Sudah pernah mengetahui kalau yang mengerjakan PLM Pak, kalau sudah yang mengerjakan PLM pasti sudah tahu dengan kebajikan dan sudah mengerjakan PLM ya. Nah, di dalam nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sebagai individu. Jadi nilai kebajikan itu banyak sekali. Nah, nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal. Jadi tidak bisa kita khususkan untuk satu suku atau bangsa atau bahasa, tapi universal, lintas bahasa, lintas bangsa, agama maupun akar beragam. Nah, di sini di Indonesia nilai-nilai kebajikan itu yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan apa? Profil wajah Pancasila yang termuat dalam kurikulum pendidikan. Ada berapa profil wajah Pancasila? Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar Kristen, mandiri. Ini sekarang lagi bincang-bincangnya pemerintah mengaung-aungkan profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila ini termasuk dunia kebajikan yang universal. Jadi di Indonesia banyak sekali suku bangsa, bahasa, kita ambil yang universal seperti itu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Bisa ya? Oke ya. Tidak ngantuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Karena yang digabungkan itu, semoga program pemerintah ini bisa tercapai dan bisa tertanam disiplin-disiplin positif pada setiap peserta didik atau anak-anak terus bangsa. Selanjutnya, yang ketiga. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Bertahan hidup. Setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar bertahan hidup. Contohnya, dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, untuk makan, untuk sandangnya, papannya. Nah, itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia pasti memiliki ingin dikasihani, ingin disayangi dan diterima dalam lingkungan dunia. Itu kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah penguasaan. Setiap manusia pasti ingin, walaupun dalam hati kecilnya, pasti ingin menjadi seorang pemimpin. Di kelas kita pasti ada anak-anak yang ingin menonjol dari temannya lain. Saya punya mimpi. Nanya siapa yang berani memimpin? Saya punya mimpi. Ada seperti itu tidak murid-muridnya? Ya, itu adalah kebutuhan dasar mereka atau manusia. Yaitu penguasaan, jiwa kepemimpinannya muncul. Yang berikutnya adalah kesenangan. Nah ini, kesenangan ini kalau di anak kita pun juga gitu. Kalau kita merasa sedih, kita butuh hiburan. Misalkan kita suntuk di rumah, hal apa yang kita membuat senang kita? Masak misalkan, atau jalan-jalan ke mall dan sebagainya. Itu membuat kita senang nggak? Iya senang. Jadi kebutuhan dasar pada waktu kita jenuh dan kita marah atau apapun, kebutuhan dasar ada yang hilang. Salah satunya adalah kesenangan. Menurut kita juga sama seperti itu. Kadang di kelas ada murid yang sukanya bermain sendiri. Gurunya menjelaskan di depan, pembelajaran
gitu. Jadi mereka bosan. Nah, memang saya setelah mengikuti program guru pemuda ini, saya memang wah gitu ya, memang dunianya anak itu kodratnya itu berbalik. Memang Pak Bu. Jadi kita nggak bisa menuntut mereka duduk diam, dengarkan saya, fokus ke saya. Mereka fokus hanya paling pola 5 menit. Setelah itu mereka bermain sendiri, cari temannya, dan membuat gaduh suasana kelas. Jadi di paradigma baru ini memang kita pikirannya dirubah, mindset kita harus dirubah. Untuk apa? Itu tadi kita harus memahami bahwa kodrat anak itu adalah bermain, tidak bisa lepas dari itu. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus menyisipkan pembelajaran yang kreatif lagi. Misalkan apa? Kita ajak mereka belajar sambil bermain. Tidak hanya di kelas, tapi di luar kelas bisa. Sama seperti itu. Atau kolaborasi permainan tradisional dengan mata pelajaran yang sangat mereka jadi momok apa? Matematika. Seperti itu. Seperti permainan tradisional engklek. Kita engklek, kemudian di engkleknya itu, di bangunannya itu kita sisipi soal-soal. Itu membuat anak, aku senang engklek. Dia tidak sekedar kalau dia itu lagi belajar matematika yang hal-hal yang dia takutkan. Jadi mereka dengan senantiasa mengikuti pembelajaran yang kita sajikan seperti ini. Jadi memang paradigma baru itu pengajaran guru yang lama dengan guru yang sekarang itu berbeda. Dulu kita harus mendengarkan duduk diam, kalau rame langsung dia kelempar buku, kelempar hapus, kita takut. Tapi kalau sekarang tidak, kebutuhan dasar apa yang dibilang dari anak, guru harus yang paling bisa memahami di dalam kelas seperti itu. Nah, makanya seperti itu pentingnya kita memahami masing-masing karakteristik anak didik kita. Yang terakhir adalah kebebasan. Ini artinya bukan kebebasan apa ya? Aku bebas dari pelajaran, aku seperti ini. Tapi kebebasan di sini adalah memberi kebebasan anak untuk mengeksplor bakat dan minatnya. Ini masuk dalam pembelajaran terdiferensiasi. Di PPM ada. Kalau yang sudah mengerjakan PPM pasti tidak asing dengan kata-kata pembelajaran diferensiasi. Jadi kebebasan di sini kita tidak bisa menyamakan anak. Misalkan, ayo anak-anak semuanya kita harus gambar. Pasti satu atau dua dari anak kita itu bakatnya bisa bergambar, tapi dinarik. Jadi kalau gambarannya jelek atau dianya malas gambar, guru tidak boleh ada yang memberi tanggapan negatif. Jadi kita harus sadar, memang anaknya itu ditanya, kamu sukanya apa? Yang penting tujuan pembelajarannya kita itu tercapai. Tidak ada gambar. Memang kalau misalnya gambar semua, oke, gambar pelajarannya gambar sama. Tapi kalau ada murid kita yang kurang bisa menggambar, itu tidak boleh berkomentar di karena itu sangat berpengaruh pada perkembangan karakteristik mereka. Seperti itu. Kita ambil ke contoh studi kasus, nanti lebih paham lagi. Apa ya? Ya, Pak Suli ini lagi. Kalau nanti saya dengan pagi, jadi pokoknya berapa kali? 1 kali. Kalau siang, 2 kali. Kalau sore, 3 kali. Kalau malam, biasanya nah, nggak boleh tuh kok, karena tidak boleh fisik.
semangat lagi saya bersama 1, 2, 3 terus semangat 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 oke terus pagi siang malam nah ada yang kurang konsentrasi lagi pagi siang sore malam sebenarnya yang materinya ya ini kita akan berlanjut ke studi kasus dalam hal kebutuhan manusia. Ibu Siska, guru wali kelas 5 di SD Harapan Jaya, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 5 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini dia, Doni itu adalah indegeng dari indegeng di kelasnya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti itu, mohon maaf ya, itu belum saja. Ibu Siska, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi intinya pasti ada ya, di kelas kita pasti ada siswa-siswa yang seperti itu, pasti. Nah, sekarang kita analisis bersama. Bertahan hidup. Jadi di dalam kasus Doni tadi, apabila Doni ketika ditanya oleh Bu Siska, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi Doni apa? Bertahan hidup karena orang tuanya tidak membawakan bekalnya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, terus kan dia kalau Doni mengambil makanannya dianya marah ya, terus akhirnya lapor gurunya, Doni dapat perhatian. Berarti ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Doni, yaitu cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah ini dia merasa hebat. Saya merasa hebat karena apa? Teman-temannya takut semua sama dia, takut kalau dia langsung ambil langsung dia enggak, makanya ada yang laporan sama gurunya. Itu dia kebutuhan dasar yang adalah penguasaan. Yang ketiga, keempat, kebebasan. Jadi Doni ini merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh ibunya. Nah dia apa? Dia mencoba makanan teman-temannya yang sudah diberikan, comot sana, comot sini, comot sana. Nah akhirnya dia kebutuhan kebebasan itu terpenuhi seperti itu. Ibunya membawakan bekal terus mie sama telur terus. Nah, teman-temannya bervariasi, karena dia ingin mengambil atau merasakan variasi-variasi menu yang lain. Akhirnya kebutuhan dasar kebebasan inilah bisa dipenuhi oleh Doni. Ya, terakhir. Jadi menjawab bahwa dia melakukan karena iseng saja. Dan dia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal. Ini kesenangan. Kalau temannya marah, dia senang. Temannya dia senang. Ada siswa-siswa yang unik seperti itu. Pasti kalau di kelas Bapak Ibu juga ada anak-anak yang satu dari yang lainnya adalah dari anak-anak yang unik dan terunik. Nah itu pasti ada. Jadi inilah adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipahami oleh guru. Jadi kita kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum, justice nggak boleh. Tanya dulu, kenapa kamu melakukan hal itu? Seperti itu. Jadi prosesnya itu nanti kita pelajari pada segitiga restitusi. Di sini ada yang ditanyakan dari kebutuhan dasar manusia? Nah, lanjut ya. Belum. Oke. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Tadi saya sudah singgung sedikit,
motivasinya itu ada dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi termotivasi. Misalkan ada anak yang rajin, belajarnya rajin, terus dia ini termotivasi. Dia sudah diberi iming-iming oleh ibu gurunya. Kalau nanti kamu juara, kalau ada yang juara satu di sini nanti saya kasih hadiah anak-anak. Jadi dia termotivasi adalah motivasi karena ingin dapat hadiah, karena dia belajar terus. Tapi hal itu tidak bisa bertahan lama. Kalau hadiah itu tidak ada, kemungkinan motivasi anak itu bisa menurun atau naik atau bahkan tetap. Menurut Bapak Ibu gimana? Bisa menurun karena motivasinya hanya ingin mendapatkan hadiah. Yang ekstrinsik itu untuk mendapatkan imbalan tadi ya, terus kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya misalkan upacara bendera, ada siswa yang selalu datang terlambat, sama gurunya langsung biasanya apa Bu? Disuruh dia berdiri di paling depan, tidak boleh pakai topi gitu ya. Nah, anak tersebut kok istilahnya apa ya, tidak mau berbuat lagi, akhirnya dia patuh. Dia menghindari hukuman yang sangat-sangat menurutnya itu sangat kejam. Semua temanku boleh pakai topi, tapi saya kok enggak, kan panas. Tuh, itu juga motivasi ekstrinsik. Dia menghindari hal yang tidak nyaman. Kemudian yang intrinsik, nah ini yang kita bahas dalam disiplin positif, yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Motivasinya hanya itu. Misalkan gini, saya dia datang terlambat, kemudian ditanya sama gurunya, kenapa datang terlambat? Dia ceritakan semuanya, masalah dia di rumah. Dia adalah seorang kakak yang punya adik-adik kecil, ibunya sakit dan sebagainya. Ya kan? Seperti itu. Kemudian gurunya tanya, terus kamu selama ini nggak bisa ya datang tepat waktu karena alasan seperti itu? Gurunya saya berusaha ingin Pak. Jadi gurunya tidak memberi hukuman apa-apa, tapi hanya bertanya, hanya investigasi. Nah, kemudian anaknya ditanya, itu benar nggak menurut tingkah harus seperti itu? Tidak Pak, saya akan berusaha untuk tidak terlambat. Dengan cara apa? Seperti ini Pak, saya akan bangun lebih awal dan sebagainya. Jadi dia menghargai dirinya sendiri tanpa dia dihukum, tanpa ada yang menyakiti hatinya, tanpa hatinya tersakiti. Dia bisa otomatis disiplin. Itulah yang dinamakan disiplin positif. Seperti itu. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal tadi, hukuman dan penghargaan. Di awal tadi ada pertanyaan pemantik, siapa yang setuju kalau hukuman itu merupakan disiplin positif? Semua setuju karena memang kita melaksanakan hal tersebut. Saya pun juga gitu. Saya juga pernah melakukan mendisiplinkan anak dengan cara menghukum. Tapi ternyata itu adalah konsep disiplin yang gagal. Kenapa? Karena hukuman itu pertama menyakitkan. Dulu kita pernah jadi murid ya. Saya juga pernah jadi murid. Saya itu pernah dihukum sampai sekarang masih ingat. Karena saya ramai dengan teman saya dilempari penghapus nama guru matematika saya di SMP. Sampai sekarang pun saya masih ingat. Jadi hal itu masih tertanam dalam diri saya. Kalau kita melakukan hal itu pada anak didik kita sekarang, kemungkinan hal yang menurut kita bisa mendisiplinkan anak tersebut masih menyimpan, masih
bersarang di hatinya, bukannya tahu neneknya aku, gitu. Pasti ada dalam diri ini hal yang sangat sakit, apalagi dipermalukan di depan teman-temannya. Gitu. Itu sangat menyakitkan bagi anak. Jadi makanya konsep disiplin itu adalah konsep disiplin yang nah Pak Yu, kok tersenyum. Nah yang pertama, yang kedua adalah tidak nyaman. Pasti anak itu tidak nyaman kalau kita hukum. Pertama dia pasti dikucilkan teman-temannya. Wah, ini mau terlambat, berarti terlambat. Terus ini ya, seperti itu. Dia pasti itu tidak nyaman anak-anak. Dan murid kita takut. Nanti kalau melaksanakan kesalahan lagi, pasti itu disembunyikan dari gurunya. Takut kalau nanti peleknya itu dihukum lagi sama guruku, dia sakit lagi, gitu. Memaksa hukuman itu harus, mau tidak mau kamu harus lakukan. Kalau kamu nggak lakukan, kamu tak tambah lagi hukumanmu. Biasanya gitu ya, yang kita lakukan. Saya juga pernah melakukan hal itu soalnya. Nah terus kita di murid menyembunyikan kesalahan. Itu tadi, kalau dia takut, pasti dia akan menyembunyikan kesalahannya dari gurunya. Dan murid menjadi begini, dia pasti, aku pasti dingenek-nenek para guru nih, segitu. Ya, dia malah gak pede. Kreativitasnya, karakteristiknya, minat bakatnya tidak akan muncul. Dan juga penghargaan tidak efektif, tentu. Kalau anggaran untuk mengadakan penghargaan itu ada, nggak masalah. Kalau tidak ada, jadi kan hal itu putus. Disiplin itu juga akan putus. Kemudian merusak hubungan atau iri. Yang dapat cuma itu aja, yang pintar-pintar aku nggak akan pernah dapat. Karena aku adalah, nah itu tadi kalau kita mengucilkan anak, aku adalah anak yang gitu. Jadi pasti iri mereka. Ini sudah dapat itu saja, gitu. Terus pasti akan mematikan kreativitas. Aku loh segini, misalkan berbuat seperti ini, aku loh dapat hadiah. Aku pasti lebih pintar dari teman-temanku. Dia tidak mau mengembangkan kreativitasnya lagi. Hanya stuck di situ. Situ aja sudah dapat nilai. Kenapa aku tidak susah-susah lagi cari nilai kayak gitu? Menghukum dengan sistem ranking. Nah ini jika 13 sudah ditiadakan di ranking, sudah ditiadakan ya, di rapor tidak ada tertulis ranking 1, 2, dan 3. Itu juga apa ya, salah satu hal yang menyakitkan bagi anak dan orang tua terutama. Jadi kalau anaknya akumulasinya itu rendah, pertama orang tua itu pasti malu. Malu sing dikubur pertama siapa? Anaknya. Kalau anak itu sudah dituduh, sudah pasti ada kena marah di rumah. Nilai jelek gini dan sebagainya. Terus kemudian merampas harga, menghargai dirinya. Jadi penghargaan itu, kalau nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak dapat hadiah. Dia tidak bisa menghargai dirinya. Padahal potensi yang ada di dalam dirinya itu sangat banyak sekali dan unik anak-anak itu. Seperti itu. Jadi penghargaan ini sudah saya yang tidak ranking, tidak saya beri hadiah itu sudah saya terapkan di SD saya. Jadi anak-anak semuanya saya dapat berikan hadiah, walaupun hadiah itu tidak banyak, tapi setidaknya saya beri apresiasi sudah bisa melampaui kegiatan semester 1 dengan baik. Apapun itu hasilnya, memang kalian itu adalah anak-anak yang unik, punya kemampuan sendiri-sendiri. Terus saya lakukan sosialisasi kepada wali murid juga, jangan sampai mencerca anak sampai di rumah raportnya itu jelek atau bagus. Anaknya panjenengan ini semua adalah anak yang istimewa, punya keistimewaan masing-masing. Saya sudah lakukan, alhamdulillah. Wali murid tanggapannya juga positif. Sampai di rumah anak-anak kembali ke sekolah, dia tidak ada yang mengadu kepada saya, Bu, nilai saya tadi dimarahi ibunya. Alhamdulillah tidak ada.
anak yang mengacu pada saya seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi langkah jangka pendek, konsekuensi. Jadi anak itu kita beritahu peraturannya seperti ini. Misalkan datang terlambat. Kalau kamu datang terlambat, berarti nanti istirahat kamu tidak boleh istirahat, harus di kelas. Karena apa? Jam yang kamu datang terlambat itu harus kamu ganti di jam istirahat. Waktunya teman istirahat, dia tidak boleh istirahat, tetap di dalam kelas belajar untuk mengganti waktu yang dia sudah lewatkan di awal pembelajaran. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Konsekuensi ini kalau tidak dilakukan dengan konsekuen, itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, stimulus respon. Kalau kita memberikan stimulus pasti ada responnya. Kalau stimulus konsekuensinya kita bagus, responnya anak juga bagus. Kemudian murid menghormati peraturan. Kalau sudah tahu konsekuensinya, peraturannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, berarti murid apa? Memahami aturan itu. Wah, kalau nanti datang terlambat, aku pasti tidak boleh istirahat. Jadi mereka berusaha untuk datang tepat waktu. Kemudian murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi sudah berjalan begitu saja. Nanti kalau tidak tepat waktu, tidak tepat waktu datang, pasti nanti paling enggak disuruh istirahat. Jadi waktunya tidak ada merenungi kesalahan, tidak ada refleksi. Yang kedua adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya yang saya ceritakan pada waktu murid terlambat ke sekolah tadi. Ditanya gurunya, kenapa kamu terlambat? Terus kamu sadar tidak kalau kamu itu salah? Iya, saya sadar. Jadi itu bertanggung jawab. Kemudian dia bisa membenahi perilaku yang tidak disiplin itu menjadi disiplin karena dia menghargai dirinya sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi marah, tidak nyaman. Karena apa? Motivasinya itu berasal dari dirinya sendiri. Dia mengakui kesalahan dan guru yang membantu untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi gurunya tidak nge-adjust gitu aja. Kamu salah, kamu harus gini. Kita cari solusi bersama. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Jadi tadi menghargai dirinya. Aku harus datang tepat waktu. Aku nanti kalau nggak datang tepat waktu, akhirnya apa? Ketinggalan pelajarannya di awal. Aku tadi tidak bisa menikmati pelajarannya di awal, gitu. Jadi termotivasi dari dirinya sendiri tadi, mengontrol dirinya. Yang saya umpamakan seperti kepalan tangan tadi. Yang bisa mengontrol ini adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa. Kita sudah punya prinsip dari diri kita. Tidak ada motivasi yang lain, tidak ada iming-iming, nggak keki, nggak tertarik dengan hal itu. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kita sudah tahu salahnya apa, baru kita cari solusi bersama. Guru juga bisa membantu memecahkan masalahnya, tidak hanya menghukum, menghargai, begitu saja. Ya, oke. Sekarang selanjutnya adalah kita berlatih kalau tindakan guru seperti ini hukuman atau konsekuensi. Jadi kita tahu itu hukuman, itu konsekuensi. Siap? Siap ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba untuk Bapak hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, oke. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali
karena tidak menggunakan masker di sekolah? Tahu? Hukuman. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bentar ya, nanti ya kita catakan yang benar. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, betul. Betul ya, hukuman ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Apa Bu? Konsekuensi. Konsekuensi. Kita lihat hasilnya bersama-sama. Nanti kita evaluasi. Ternyata mencatat 100 kali dalam buku kalimat buku kalimat saya tidak akan terlambat, itu ada hukuman. Karena tidak ada kaitannya antara apa? Terlambat ke sekolah dan menulis buku itu. Bisa nggak berubah sikapnya si anak? Bisa nggak menjadikan anak disiplin? Menurut panjenengan betul? Tapi tadi konsekuensi ya? Ya, menurut Bapak, kalau jawabannya hukuman berarti? Benar. Jadi berubah lagi ya Pak ya? Berubah jawaban tadi. Kenapa Pak? Benar. Nah, ternyata setelah dijelaskan itu yang benar tipe yang seperti itu hukuman. Iya. Kenapa Pak? Nggak ada hubungannya dengan masalah yang terjadi. Oh iya. Terus kenapa? Mungkin anak jadi nggak nyaman gitu. Oh iya, betul sekali. Jadi ini tidak ada hubungannya yang pertama dengan mengubah anak agar tidak terlambat. Yang kedua, tidak nyaman. 100 kali itu banyak Bu. Ya, dan menghabiskan waktu yang berhabiskan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Tadi yang jawab siapa? Betul ya? Ya betul. Karena tidak ada hubungannya terlambat sama lari. Terus yang ketiga, push up sejenis. Kemudian yang konsekuensi, menggantikan kertas teman, tugas teman yang telah dicoret. Kenapa Pak Anda memilih konsekuensi tadi? Nah, memang dia orang yang melakukan coret itu bertanggung jawab atas perbuatan dia. Iya, betul sekali. Berarti sudah mulai ada gambaran ya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau dia membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Jadi enggak coba. Bu dia ya? Gimana Bu? Konsekuensi dari apa? Iya, kenapa Bu dia? Ya karena kalau barang dia kotor harus Membersihkan tumpahan di meja tulis. Iya, Ya, karena apa yang kotor harus dibersihkan. Jadi konsekuensinya memang membersihkan. Ya betul, karena meja tulis yang kotor tidak akan nyaman untuk belajar. Jadi harus dibersihkan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian. Kita dihukuman ya. Betul. Kemudian tidak ada kalau tidak mengenakan sepatu itu tidak ada hubungannya dengan apa? Tidak boleh mengenakan sepatu dalam sekolah. Yang terakhir, lari mengelilingi basket 2 kali. Ini tipenya sama loh dengan yang nomor 2. Apa ini konsekuensi? Bu, ini hubungannya sama dengan yang nomor 2. Ya. Tapi di pelajaran PJOK itu kan sesuai. Iya. Berarti untuk melatih kekuatan lari ya. Berarti sudah ada sedikit-sedikit gambaran tentang konsekuensi dan hukum. Lanjut dengan pendekatan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ini adalah konsep disiplin yang apa? Sukses tadi. Dan menurut Gosen membantu murid berpikir tenang, orang yang seperti apa mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang dalam restitusi. Kira-kiranya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
yang sudah saya singgung sedikit tadi, memperbaiki hubungan. Kalau murid sama guru itu ada hubungan yang baik, pasti pelajaran yang akan disampaikan guru akan tersampaikan dengan baik. Beda kalau guru muridnya sudah tidak tidak suka, pasti nggak ada yang nyantol. Saya juga mengalami seperti itu pada waktu saya menjadi murid. Gitu. Terus tawaran bukan paksaan seperti hukuman tadi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, untuk bercermin, untuk berefleksi, itu namanya restitusi. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari ini. Kebutuhan dasar apa yang hilang dari 5 tadi? Apa tadi? Masih ingat Mbak Kai? Masih ingat kebutuhan dasar dari apa? Bertahan hidup, Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan, kekuasaan, kesenangan, bertahan hidup, dan cinta kasih. Itu kebutuhan dasar yang mendasari apa tindakan anak tersebut. Kemudian cara yang paling baik dari hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan seterusnya adalah disiplin yang sukses. Kemudian fokus untuk solusi. Jadi kalau masalahnya seperti ini, solusinya apa? Kita fokus. Tidak seperti hukuman tadi, itu nggak ada hubungannya. Kemudian restitusi mengembalikan ke yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau dia berbuat salah, temannya kan tahu. Nah, kalau kita menghukum, temannya kan menjadi ikut-ikutan mengucilkan. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus mengembalikan anak tersebut pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, dengan pede, tidak dikucilkan. Selanjutnya, nih hukuman. Kalau contoh kasusnya siswa sering datang terlambat. Kalau hukuman apa biasanya? Guru menghukum siswa untuk berdiri sampai setelah di bawah tiang bendera. Ini yang saya alami juga pada waktu saya sekolah dulu di SMP ya misalnya. Dan guru marah, murid jadi takut. Pasti itu. Makanya kalau hukuman itu sangat menyakitkan, masih teringat sampai sekarang. Konsekuensi, setuju tidak? Kalau konsekuensi, kalau contoh kasusnya seperti itu, konsekuensinya seperti itu, setuju tidak? Panjenengan? Bagi siswa untuk meminta maaf pada semua guru yang ada di sekolah dan meminta tanda-tangannya. Itu sering dalam sekolah dengan konsekuensi yang Meminta maaf, meminta kepada guru yang ada di sekolah dan meminta tanda tangannya. Setuju atau tidak setuju? Menurut panjenengan tidak setuju, kenapa? Karena tidak ada korelasinya antara meminta tanda tangan dengan perawat sekolah. Itu ya. Terus itu ada kata-kata meminta maaf. Oh ya. Ya. Coba panjenengan Pak. Setuju atau tidak kalau itu adalah konsekuensi? Boleh setuju. Karena apa Pak? Karena lebih mengutamakan karena kan lebih menghormati untuk gurunya gitu. Lebih untuk mengenal gurunya, dan biasanya kan gurunya juga udah bekerja sama dengan guru yang lain untuk lebih akrab lagi dengan itu dan merubah karakter itu. Seperti itu. Jadi konsekuensi seperti itu menurut Pak siapa? Pak Insan ya. Ya, terus yang restitusi. Kalau siswa sering terlambat sekolah, yang pertama yang dilakukan guru adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi keyakinan kelas yang sudah disepakati, kalau harus siswa sering datang terlambat. Keyakinan itu seperti kalau kita dulu adalah peraturan, tapi keyakinan itu lebih universal, tidak spesifik seperti peraturan. Di sini saya lihat sudah ada keyakinan kelas yang dibaca. Jadi guru kelas yang ada di sini sudah menunjukkan
restitusi itu tadi. Jadi gitu, terus kemudian membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kamu punya masalah apa? Ayo dirembuk bersama. Itu meningkatkan hubungan baik antara guru dan murid. Kemudian guru terbuka, siswa menghormati dirinya serta orang lain. Posisi kontrol dalam restitusi itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah identitas gagal. Kalau teman dan pemantau itu adalah identitas berhasil atau sukses, tapi kontrolnya ekstrinsik atau dari luar. Sedangkan manajer itu yang apa toh? Manajer itu kalau dalam bahasa apa? Yang kontrol ya, mengontrol semuanya ya. Jadi yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Tidak bisa dikontrol orang. Nah ini contohnya, kalau guru berjuang seperti ini, menghardik. Kalau kamu tidak melakukannya, saya rasakan. Itu nadanya kira-kira lemah lembut atau keras bu? Kalau selalu bu? Keras ya. Nah itu kan menyakitkan nggak kalau kita dikata-katain seperti itu? Menyakitkan. Dasar kamu anak bodoh, pasti dengan emosi. Terus kalau membuat rasa bersalah, biasanya dia kalau kata-katanya, tapi apa? Biasanya kalau aku menang, nikmati, iya menyakitkan betul. Kamu itu sudah, kamu seharusnya kamu sudah tahu dong. Ibu ini lelah sekali mengatakan pada kamu stres aku, tapi kan kata-katanya tidak sekeras menghukum tadi. Ya, pernah nggak Pak merasakan seperti itu? Pernah nggak? Pernah, saya juga pernah. Tadi ya saat ini murid sih seperti itu ya sampai jutek. Ini cara mengatasi. Terus kalau dari teman kita lebih menjadi temannya. Ayolah lakukan ini demi ibu nak. Nanti masa kamu tidak mau ini, tidak pernah itu kan pernah membantu kamu. Masa kamu nggak pernah membantu saya? Gitu. Ayolah nanti garap. Kamu di sini guru yang lain. Tapi kamu membantu teman yang nggak untuk kelas yang lain. Ayolah gitu sebagai teman. Tapi dia kontrolnya dari gurunya. Kalau gurunya nggak seperti itu, disiplinnya tidak akan tercapai. Kalau manajer, jadi di sini ada apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Ini untuk penguatan. Ditanya masalahnya apa, diidentifikasi. Itu tadi. Untuk yang lebih itu apa? Paham lagi. Nah ini saya memberikan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR atau tugas. Kalau hukuman gini biasanya aturan sekolahnya sekarang ya coba kamu sekarang lari mengelilingi sekolah 5 kali, ayo tetap misalnya gitu, tapi dengan nada tinggi. Kalau kamu merasa berapa kali ibu sudah beritahu kamu, ibu kecewa dengan sikap kamu, kalem, tapi enggak, tapi mengenal dong, kecewa ya dengan aku gitu. Teman, ayolah mengerjakan PR buat ibu bangga denganmu, nah, gitu. Kalau mantau langsung kamu tahu toh peraturannya, kamu tahu konsekuensinya kamu melanggar aturan itu nggak pernah tegas pada peraturan. Kalau manajer ditanya kawan-kawannya apa sampai itu kok ini nyapa alasanku, nah ditanya lupa karena apa, gitu. Pernah nggak merasakan hal seperti ini? Yang pernah menjadi posisi kontrol restitusi pada diri Anda di kelas pada saat kasus seperti ini, ada tidak bu siswanya yang seperti itu? Ya ada. Posisi kontrol yang pernah jenengan lakukan apa? Apa ya? Kalau lebih banyak sih bu ya. Kalau yang sebelumnya memang hukuman bu ya pak. Kalau hukuman kebanyakan sesuatu langsung disiplin seperti itu. Kalau kemarin, kalau sekarang kan sudah banyak represi. Tapi pada waktu panjenengan tidak ada kelas atau ada kerepotan di luar sekolah, izin apa yang terjadi pada guru-guru yang menggantikan Anda?
biasanya cerita enggak temannya? Bagaimana? Cerita enggak temannya? Biasanya kan disiplin kalau ada jenengan karena hukuman jenengan. Pada saat jenengan tidak sekolah izin, ada buktinya yang kan jenengan di kelas standar. Buktinya cerita enggak? Disiplin enggak menurut Anda? Menurut Anda? Kalau seperti itu biasanya sih tidak ya Bu, karena yang membuat peraturan atau hukumannya kan dari pihak misalnya saya seperti itu. Tapi kalau yang untuk yang menggantikan itu biasanya kan tidak. Jadi siswa itu cenderung lebih patuh pada orang yang membuat hukuman itu saja. Kalau yang lain tidak seperti itu. Iya. Nah seperti itu. Jadi hukuman itu patuh pada saat yang memberikan hukuman itu ada. Kalau tidak pasti lawan. Lanjut ke studi kasus yang sangat panjang. Ini di studi kasus saya. Anto dan Adino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terjadi sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengajarkan kontak fisik, menarik meja Anto dan dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Ini kontekstual nggak dengan lingkungan sekitar kita? Kontekstual nggak? Pernah nggak terjadi hal seperti ini di murid-murid kita? Sedih, ya. Kemudian pada saat itu guru piket langsung melukai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menaikkan keduanya, terutama Dino. Dino sebenarnya kamu sedang marah sekali ya. Mendengar itu Dino mengalir cerita tentang kesalahannya, kesalahan hatinya tadi. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Kita kan juga sering membuat kesalahan, ya kan? Iya. Bukan hanya anak, tapi guru juga sering membuat kesalahan. Kemudian mempertahankan dirinya hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara yang lain mungkin lebih efektif. Yo, gak apa-apa kamu salah, itu aja. Tapi ada cara yang lain lebih efektif. Jadi itu Bu Suti. Ibu Suti melanjutkan tentang keyakinan. Serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Jadi Bu Suti ini memberikan solusi apa? Gini, kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Menurut kasus ini, posisi Ibu Suti apa ya? Ada yang bisa jawab? Manajer, betul sekali. Jadi ini tidak ada hal yang menyakitkan di antara Dino, Anto, Bu Suti dan guru piket. Tidak ada saling dendam atau saling marah karena Bu Suti bertindak sebagai manajer. Ini keyakinan kelas. Mengapa itu aturan saja? Kenapa harus keyakinan? Kenapa ya? Biar yakin, oke, siap. Harus yakin ya. Kalau peraturan diatur dan bisa dilanggar. Keyakinan kelas adalah beradaan kebijakan atau prinsip universal yang sedang saya sepakati bersama secara universal tanpa memandang perbedaan agama, suku, negara, bangsa. Itu keyakinan kelas. Saya akan menunjukkan dalam keyakinan kelas ini. Jadi peraturan kelas itu masuk ke dalam keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu terbentuk dengan baik, pasti lingkungan positif akan menaungi mereka. Nah, lingkungan positif itu lama-kelamaan akan menjadikan budaya yang positif. Keyakinan kelas. Di sini ada contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut panjenengan semua. Yang sebelah kanan saya atau kiri saya. Mari disimak bersama-sama. Yang di sebelah kiri datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan praktik. Menurut panjenengan sudah mempelajari keyakinan kelas tadi bersifat universal dan tidak rinci, tidak sangat rinci, jadi secara global universal. Yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang mana? Yang mana Bapak?
Yang kanan. Ya, yang kanan. Kami guru dan murid ini, ya. Terus kami. Jadi kenapa Bapak kok apa menyebutkan yang kanan alasannya Bapak? Ya karena pengertiannya bersifat lebih luas yang kanan itu. Kalau yang kiri kan spesifik nih. Jadi kesepakatan kelas itu keyakinan kelas itu secara global, tidak spesifik, tidak rinci, serinci yang kita buat di kelas. Biasanya kalau di kelas ada peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan ini lebih luas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Berarti tidak boleh di situ di keyakinan kelas itu banyak sekali indikator-indikatornya. Tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh membuli teman dan sebagainya. Dan A sampai C. Lanjut. Kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya berarti keyakinan kelasnya apa? Kalau dia mengembalikan buku pada tempatnya berarti keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain berarti saling menghormati, ya. Hadir tepat waktu berarti disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, saling kasih sayang, menyayangi, menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian dan menunggu giliran, sabaran, oke. Gunakan masker, ya kan? Jangan berdiri berlari di kelas atau koridor. Apa? Iya, kita. Keamanan, kalau mengembalikan ke tempatnya itu keyakinan kelasnya berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kita menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melawan keserangan kekerasan, keselamatan juga, dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, menghormati orang lain, bersabar, masker, kesehatan dan keselamatan. Sebagainya. Sekarang ini pembelajaran keyakinan kelas. Ini sudah saya terapkan pada aksi nyata 1.4. Jadi tugasnya itu pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak, jadi tidak boleh rinci, serinci peraturan, dan pernyataannya apa bersifat universal, soal menyeluruh. Dan ini yang paling penting, tidak boleh dengan kalimat yang negatif atau dengan kalimat yang positif. Tidak boleh datang terlambat, itu adalah kalimat negatif. Jadi bukan termasuk syarat untuk membentuk keyakinan. Semua disusun dalam kalimat yang positif. Tidak terlalu banyak, jadi jangan terlalu banyak, cukup mencakup keseluruhan. Kemudian diterapkan di lingkungan tersebut. Bisa tidak keyakinan kelas itu diterapkan di lingkungan kita, di kelas kita, atau di sekolah kita? Dan semua warga kelas berkontribusi aktif atau bisa berkolaborasi melalui jualan pendapat. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu tidak yang membentuk bukan guru, tapi kita tawarkan ke anak-anak, kita diskusi ke anak-anak, apa sih keyakinan kelas itu? Ya kita bentuk bersama-sama keyakinan kelasnya apa, gitu. Jadi nggak hanya pendapat dari apa kita sebagai guru, jadi kita ajak anak-anak untuk berkolaborasi, berdiskusi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu ke waktu. Biasanya kalau saya keyakinan kelas antara semester 1 ke semester 2 itu berbeda. Jadi ada perubahan-perubahan, kita harus selalu meninjau. Dan ini aksi nyata yang sudah saya lakukan
gambarnya itu memberikan penjelasan kepada murid tentang keyakinan kelas yang pertama. Kemudian kita bentuk keyakinan kelas bersama murid. Murid saya beri sticky note untuk menuliskan menurutnya keyakinan kelas apa yang dibentukkan di kelas kita. Mereka menulis, menempel, dan saya di situ berdiskusi ke anak-anak. Kalau seperti ini, itu masuk dalam keyakinan kelas apa? Kita pilah-pilah. Nah, dan jadilah sebuah keyakinan kelas. Di situ kita menandatangani bersama. Jadi keyakinan kelas itu disetujui oleh semua warga kelas. Kita tanda tangani, kita punya MOU-nya. Nah, kalau sudah tanda tangan, berarti kita harus konsekuen dengan apa yang kita ucapkan tadi, kita bentuk tadi. Nah, anak-anak terlihat sangat senang. Ini loh produk saya. Jadi mereka merasa dilibatkan dalam sebuah rancangan keyakinan kelas. Di anak-anak senang. Mereka aktif dan mereka tidak ada paksaan untuk melakukan hal itu. Dan yang terakhir, ini MOU-nya, penandatangan persetujuan keyakinan kelas itu ditandatangani semua anak. Kebetulan saya hanya 11, jadi sedikit di kelas 5, dan yang sebelah sana itu adalah keyakinan kelas yang sudah dan kami dan anak-anak bentuk, saya dan anak bentuk jadi sebuah poster. Dan yang tengah itu saya mensosialisasi keyakinan dengan wali murid pada saat kebetulan ada event penerimaan rapor kemarin. Jadi di situ saya sebutkan keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati, seperti itu. Di sini Bapak Ibu guru ada yang sudah melakukan keyakinan kelas atau sudah membuat keyakinan kelas? Sudah belum? Bisa diceritakan Bu, keyakinan kelas yang prosesnya seperti apa? Mungkin berbeda dengan saya. Mungkin kalau saya kalimatnya kurang universal ya dengan anak-anak. Itu kan dalam rangka PNM juga sebagai aksi nyata. Kemudian saya pertamanya memberikan sosialisasi ke anak-anak. Anak-anak pertamanya tidak mengerti apa itu keyakinan kelas. Terus kemudian karena sudah berdiskusi, akhirnya anak-anak membuat kesepakatan bersama-sama, kemudian ditandatangani oleh anak-anak sendiri. Jadi saya minta anak-anak untuk lebih yakin agar mereka bertanggung jawab terhadap tanda tangan yang sudah terhadap keyakinan kelas yang dibuat tadi dengan tanda tangan. Jadi sudah diskusi, sudah curah pendapat, ya. Pilah-pilah. Akhirnya terbentuk keyakinan kelas dan mereka menulis sendiri keyakinannya. Dampaknya apa tuh dari setelah terbentuknya keyakinan kelas tersebut? Dampaknya kalau misalnya mereka ramai seperti di kelas ini, kemudian saya berikan umpan balik bagaimana keyakinan kelas yang sudah dibuat dan ditandatangani bersama seperti itu. Gitu ya. Tepuk tangan buat Alhamdulillah sudah ada guru yang sudah melaksanakan keyakinan kelas ini. Kalau sudah mengerjakan PMR pasti sudah aksi nyata dengan keyakinan kelas. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk keberlangsungan pembelajaran di kelas dan untuk penemuan minat bakat karakter masing-masing anak tadi. Kemudian ada yang tertarik untuk melakukannya di kelas, ada yang belum atau tertarik? Iya. Gimana dia? Tertarik membuat keyakinan kelas walaupun saya guru agama ya. Oh iya, bisa kan bisa untuk ketarikan sholat, bisa dalam sholat, ya dalam belajar itu tadi. Materi terakhir yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini materi yang sangat-sangat menarik. Apa yang segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali ke kelompok mereka. Jadi inilah tadi dalam posisi kontrol manager segitiga restitusi inilah yang diterapkan.
dalam posisi manajer itu yang menerapkan studi restitusi adalah posisi manajer. Jadi di sana nanti melalui pendidikan restitusi itu membantu murid agar memiliki tujuan, sifat positif dan sebagainya. Pendidikan restitusi. Di situ ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Menstabilkan identitas, perbuatan salah itu hal yang manusiawi. Tuh kita stabilkan dulu identitasnya. Oh ternyata guru ya pernah mengalami seperti itu, jadi mereka nggak merasa bersalah banget karena gurunya juga pernah mengalami. Mereka apa? Wah ya nggak apa-apa, agak pelong gitu loh. Jadi nggak dicerca, tapi distabilkan identitasnya dan sebagainya. Mungkin kita sudah pernah menerapkan ini. Ada yang sudah pernah menerapkan sekitar restitusi. Tuh, kalau anak salah berarti langsung dihukum gitu nih. Ada yang bisa berbagi pengalaman, Pak? Gimana? Pernah nggak merasa ditanya dulu kenapa? Pernah nggak kalau ada anak-anak di kelas kita tanyakan dulu kenapa kamu berbuat seperti itu? Pernah nggak Pak? Pernah ya, tapi pernah, tapi itu apa namanya, tidak tahu kalau itu segitiga gitu. Jadi secara natural aja kalau masalah seperti itu ditanyakan dulu. Contohnya gimana? Kalau yang pernah menjadikan terapkan, misalkan ada kesalahan apa, respondennya gimana? Misalnya kan ada kesalahan sering usil, kita tanyakan kenapa kamu kok mesti usil itu kenapa? Gitu. Terus setelah itu ada tindak lanjut ya? Mungkin apa namanya, saya mungkin salah ya. Betul. Makanya akhirnya saya ujung-ujungnya jangan diulangi lagi, nanti kalau sampai dikasih seperti itu mau apa enggak? Kan nggak mau. Kalau kalian nggak mau jangan jangan melakukan itu pada teman. Itu pasti itu. Terima kasih. Jadi kita tuh sebenarnya sudah menerapkan segitiga restitusi, tapi tidak secara utuh. Saya juga pernah menerapkan ini, tapi hanya sebatas sampai validasi tindakan. Tadi yang dikatakan Pak Langkor, muridnya ditanya, kamu mau enggak diusili seperti itu? Tidak. Dan tidak ada lanjutan lagi menanyakan keyakinan kelas. Kalau kamu mengulangi perbuatan itu lagi, konsekuensi apa? Kamu akan berbuat bagaimana? Menawarkan tindakan yang dia lakukan. Jadi kita menawarkan ke anak tersebut. Kan kalau Pak Langkor tadi sebatas menanyakan validasi. Oh ya sudah, besok nggak usah bilang lagi ya, gitu ya Pak. Jadi nggak sampai menanyakan keyakinan kelas. Nggak sampai nih, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Terus solusinya gimana? Kamu gimana? Gitu. Tidak sampai seperti itu. Ini ada aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam menerapkan segitiga restitusi. Bisa disimak. Ini adalah penutup Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusinya ini ungkapan ini adalah penutup dari sosialisasi hari ini. Bisa disimak. Pertama, perilaku dan teknik desa jalan Inggris.
Saya panggil dia di sela-sela istirahat. Saya tanyakan dia berbadan itu benar apa tidak, dan saya beritahu dia kalau saya juga pernah melakukan perbuatan mencolek di waktu saya kecil dulu. Saya tanyakan kenapa kamu mencontek, padahal dia ini anak yang bentar, salah satu anak yang bentar di kelas saya. Ternyata ibunya sakit, dia tidak bisa belajar di kelas, dia harus menjaga adiknya. Ibunya tidak bisa sakit pada saat itu, hanya dia tidak belajar dan perbuatan mencontek itu terjadi seperti itu. Mungkin Pak Amir sampai validasi saja ya, saya. Ini menaikkan keyakinan kelas. Kalau mencontek itu perbuatan yang melanggar keyakinan kelas. Menurut ibu, itu kejujuran, tentang kejujuran keyakinan kelas jujur. Saya bilang saya tanyakan ke Ibnu, apa yang kakak Ibnu lakukan agar tindak kesalahan itu tidak terulang lagi, kan dia. Lalu Pak, saya tanyakan, kapan kamu berubah? Kapan kamu akan melakukan tindakan itu? Dia bilang, mulai saat ini. Jadi kita kita bawa anak untuk mengakui kesalahannya dan untuk melakukan hal yang tidak akan diulangi lagi. Solusinya saya tanyakan ke dia. Saya tambahkan penguatan lagi ke Ibu. Sebenarnya ada dua kasus. Kasus yang kedua perselisihan dengan sesama teman. Itu tanggapannya hampir sama dengan tadi. Jadi ada namanya
stabilkan dulu identitas, kemudian validasi dan menanyakan hasil dengan kelas. Saya tutup ya, langsung ingin melihat atau berikut kebijakan institusinya atau penyelesaian masalahnya dari jadi anak dua ini berselisih karena saling mendorong untuk mengumpulkan tugasnya tadi. Dia berselisih terus sampai istirahat. Ketika itu saya panggil dan saya ini adalah video penutup dari presentasi saya pemaparan materi yang saya peroleh dari modul 4 pada program calon guru muda yang sudah saya dapatkan. Begitu. Nanti kalau ingin lebih detailnya bisa lihat pada link YouTube saya. Ya, nanti bisa di subscribe, follow, dan komen. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah di penghujung slide. Slide-nya sudah habis. Sudah di slide 40. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang saya lakukan dalam penyampaian materi. Saya bermaksud tidak saya tidak punya maksud untuk menggurui, tapi saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang saya dapatkan pada program calon guru pemuda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke pembawaan. Demikian hasil pemaparan dimensi budaya positif dari Bu Maida. Untuk acara selanjutnya, sebelum acara pada siang hari ini tutup, mari kita berdoa semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini betul-betul manfaat, barokah di dini wa dunya wal akhirah. Untuk doa kami persilakan kepada Bapak Irfan, waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih. Kita sampai di penghujung acara presentasi siang hari ini. Saya selaku moderator beserta Bapak Ibu guru yang telah aktif dan meluangkan waktunya untuk kegiatan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Allahumma barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Rizky Absari. Saya guru kelas 6 SDN Cugo 2. Saya merupakan salah satu peserta seminar diseminasi budaya positif di sekolah yang dipaparkan oleh Ibu Melinda Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kediri. Saya di sini ingin memberikan testimoni saya setelah mengikuti seminar dari beliau. Yang pertama, pemaparan dari beliau sangatlah detail dan jelas, didukung dengan slide yang menarik sehingga penyampaiannya pun mudah untuk saya pahami. Yang kedua, saya mendapatkan ilmu baru bagaimana cara mendisiplinkan siswa, dikaitkan dengan paradigma baru di mana sebagai guru saya harus meninggalkan cara yang lama seperti hukuman, kemudian diganti dengan konsekuensi. Dan hal tersebut harus diterapkan secara konsisten untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Beliau juga memaparkan dengan studi kasus sehingga kami lebih paham lagi, yaitu ketika anak berbuat salah, kami sebagai guru tidak boleh langsung memarahi, tetapi kami bisa menerapkan segitiga restitusi ataupun dengan cara yang lain, dengan keyakinan kelas, dan kemudian disambungkan dengan segitiga restitusi. Sehingga anak tersebut menjadi lebih terbiasa dan sadar akan budaya disiplin di sekolah, sehingga budaya positif di sekolah terkait disiplin tadi dapat terwujud dengan baik. Saya berterima kasih kepada Ibu Melinda karena setelah seminar dari beliau saya menjadi lebih paham tentang bagaimana cara mendisiplinkan siswa. Ilmu yang diberikan Ibu Melinda kepada kami sangat bermanfaat dan saya berdoa semoga kami dapat mengikuti jejak beliau, dapat mengikuti program guru penggerak, dan kami juga berdoa agar Ibu Melinda saat mengikuti program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kediri dapat sukses dan lancar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.